Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada. Puji Tuhan, pada kesempatan video kali ini ada dua hal yang ingin saya bagikan dan saya sampaikan bagi Bapak Ibu, saudaraku semua. Yang pertama adalah ucapan rasa syukur dan terima kasih yang tidak habis-habisnya, khususnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan aku, yang telah memberikan aku hidup sampai dengan hari ini. Selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada Dr. Ray, Woman Philadelphia, khususnya Ibu Femi bersama dengan tim, juga kepada istriku, anak-anakku, juga kepada seluruh keluarga besar dan jemaat serta teman-teman, rekan kerja yang begitu banyak dan support saya sampai hari ini hingga saya bisa pulih dari sakit dan ada dalam masa-masa pemulihan yang jauh lebih indah, jauh lebih sehat. Bapak Ibu saudaraku, kalau saya boleh sampaikan, tanggal 19 saya mengalami demam yang tinggi. Tapi pada hari berikutnya demam itu turun. Tapi pada tanggal 21 saya mengalami hilangnya daya penciuman, daya perasa, sehingga pada waktu itu saya ingat akan pesan dari teman saya, perlu diwaspadai kalau panas, demam, tetapi lebih lagi kalau sampai hilangnya daya perasa dan penciuman. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berbagi apa yang harus kita lakukan kalau Bapak Ibu saudaraku yang menyaksikan video ini mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Nah, Bapak Ibu, kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya yakin, saya beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Saya ingin berbagi hal-hal apa yang perlu kita ambil, hal-hal apa yang perlu kita lakukan kalau kita mengalami gejala-gejala seperti apa yang saya sampaikan. Tadi hilangnya daya penciuman, panas, demam tinggi, timbulnya batuk dan juga pilek. Bapak Ibu, saya ingin berbagi hal yang pertama. Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah saya berusaha mendapatkan info dan panduan yang akurat. Nah, sebab itu hal yang pertama, kalau Bapak Ibu dan saya mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, yang menjurus kepada terpaparnya kita oleh virus
Corona atau COVID-19. Yang pertama, ayo kita hubungi orang-orang yang berkompeten di bidangnya supaya kita mendapatkan informasi yang akurat. Maka benar Bapak Ibu, hari itu saya telepon kepada salah satu rekan yang bekerja di instansi kesehatan, dan karena panduannya, karena informasi yang benar, maka dia katakan, tenang, jangan khawatir Mas, jangan risau, nanti justru akan menurunkan imunitas. Sebab itu besok Mas datang saja ke kantor dan kita akan lakukan tes swab ya. Nah, Bapak Ibu, benar, setelah saya dilakukan tes pada tanggal 24, maka keluarlah hasil tes itu dan menunjukkan saya positif terpapar virus corona dengan CT hanya tinggal 15 saja. Jadi cukup mengkhawatirkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang pertama, kalau kita mengalami hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, ayo kita dapatkan panduan serta informasi dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya supaya kita tidak mengambil langkah-langkah yang justru akan membuat kita semakin khawatir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya dapat dari panduan rekan saya ini, bahwa Mas, jangan khawatir, corona atau virus ini memang belum ada obatnya, tetapi jangan sampai gelisah, jangan sampai khawatir, karena ada beberapa orang yang bahkan jauh lebih parah dari Mas bisa sembuh. Jadi artinya walaupun belum ada obat, kita pasti bisa sembuh. Nah, dari ungkapan itu saudara, saya pegang teguh ya. Bahkan beliau sampaikan memang nanti akan ada masa-masa yang sulit, yang berat Mas. 7 hari dilewati, 14 hari dilewati. Dan benar Bapak Ibu, selama kurun waktu itu saya mengalami sesuatu yang sangat berat. Batuk yang sangat menyiksa saya, pilek ya, sulit untuk bernafas. Tapi puji Tuhan saya tidak sampai mengalami sesak sehingga tidak perlu bantuan oksigen ya. Dan badan terasa sangat-sangat sakit, sekujur tubuh ini Bapak Ibu ya, dengan panas yang terus tinggi ya, tidak bisa mencium bau ataupun mengecap makanan atau rasa apapun ya, dan itu membuat sangat sulit. Tetapi saya selalu pegang apa yang disampaikan oleh teman saya, pokoknya jangan gelisah, jangan khawatir, tetap percaya, karena itu akan meningkatkan imun sehingga virus yang ada itu bisa dilemahkan. Nah, terus pesan dari teman saya tadi, selagi Mas menjalani masa-masa yang berat, yang sulit ini, jangan lupa tetap mengkonsumsi makanan yang sehat tentunya ya. Nah, pengalaman saya memang tidak semua makanan bisa kita konsumsi karena memang rasa tidak ada. Tetapi saya ingin berbagi apa yang saya inginkan. Walaupun makanan itu sangat sederhana, saya berusaha minta kepada istri saya. Ya, ini tidak harus mahal, tidak harus yang mewah. Tetapi apa yang kita inginkan, ini akan membantu kita untuk tetap menjaga imunitas kita. Dan tidak lupa pesan dari teman saya itu adalah supaya saya tidak minum air yang dingin, bahkan yang biasa, tetapi harus yang hangat dan cenderung panas. Nah, itu saya lakukan Bapak Ibu terus ya, karena memang benar pernah satu hari
ketika saya sempat kontrol ke dokter, saya minum air yang biasa, ya tidak dingin tetapi biasa, itu membuat demam saya, bahkan kondisi saya semakin tidak baik, Bapak Ibu. Nah, jadi dua hal tadi, yang pertama dapatkan informasi dan panduan dari orang-orang berkompeten di bidangnya, bisa dokter, bisa tenaga-tenaga medis. Yang kedua, jaga diri kita untuk tidak khawatir, tidak gelisah, karena itu akan meningkatkan imunitas sambil kita tetap mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, Bapak Ibu. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah pendampingan dari orang-orang yang terdekat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, selain tindakan medis, link kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, saya didampingi oleh istri saya, ya, orang yang terdekat dengan saya. Ya, ini penting Bapak Ibu, supaya ketika kita merasa gelisah, kita merasa khawatir, ada orang yang memberikan atau menenangkan. Nah, sebab itu saya berpesan, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan mengalami apa yang seperti saya alami atau sedang isolasi, usahakan tetap ada orang yang mendampingi, orang-orang yang terdekat, yang mengerti kita, yang paham dan bisa memberikan ketenangan. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Saya ingin berbagi ini, saya sangat merasakan begitu. Selain daripada vitamin atau apapun yang konsumsi orang yang terdekat, itu sangat menunjang untuk meningkatkan imunitas atau ketahanan tubuh kita. Nah, yang keempat, jagalah hati tetap senang dan gembira, Bapak Ibu. Ya, maksud saya di sini adalah kalau kita mengalami, harus menjalani seperti apa yang saya sampaikan tadi, dengan kondisi tubuh yang tidak baik, ya, bahkan kita sudah jelas-jelas positif terpapar virus COVID-19, jangan membuat kegembiraan kita hilang, jangan membuat sukacita kita hilang, karena itu justru akan menurunkan imunitas kita juga, Bapak Ibu. Ya, sebab itu tadi saya katakan ada orang-orang yang terdekat yang memahami dan mengerti kita, itu sangat menunjang kita tetap bisa bergembira, kita tetap bersukacita. Nah, hal yang ketiga ini juga bisa ditunjang dengan mengonsumsi buah-buahan, Bapak Ibu. Saya merasa ketika saya mengonsumsi buah-buahan, pisang, pepaya dan lainnya, tubuh saya lebih fresh, Bapak Ibu, ya. Saya merasa kegelisahan ataupun ketakutan itu sangat berkurang sekali, karena saya berpikir sederhana, buah-buahan itu lebih cepat diserap oleh tubuh sehingga imunitas kita meningkat. Dan saya ingin berbagi di sini bahwa dengan mengonsumsi buah-buahan, rasa penolakan kita kepada makanan itu bisa diantisipasi dengan buah-buahan, karena buah-buahan yang harum, yang segar itu membuat hati kita dan pikiran kita lebih fresh, Bapak Ibu, ya, lebih segar gitu, seperti itu, ya. Baik, selanjutnya, selain daripada menjaga hati tetap bergembira, ya, usahakanlah Bapak Ibu untuk berganti ruangan, ya, untuk menjaga kondisi udara tetap fresh. Maksud saya seperti ini, mungkin ketika kita isolasi di satu kamar, ya, dalam beberapa jam kita bisa berpindah keluar sebentar, sembari ruangan itu berganti dengan udara yang segar, kita juga bisa menghirup udara yang segar di sekitar rumah kita, ya, Bapak Ibu. Dan tentunya tetap mengenakan masker, Bapak Ibu, ya. Nah, itu membantu sekali untuk pemulihan tubuh kita, Bapak Ibu. Saya ingin berbagi seperti ini karena saya merasakan ketika saya dalam perjuangan, dalam
masa-masa yang berat, yang sulit itu ya ada kesegaran tersendiri ketika saya menghirup udara yang bebas, nanti bisa kembali lagi di ruangan tempat kita isolasi, Bapak Ibu, dan seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu, saya ingin berbagi juga bagaimana ya kita terus membangun kepercayaan kita. Jangan sampai kita gelisah dengan keadaan kita. Nah, sebab itu saya ingin memberikan saran, tidak semua berita bisa kita terima saat kita masuk atau di masa-masa isolasi atau masa-masa yang berat. Saya ingat 14 hari, hampir 14 hari ya, saya tidak menyerap berita apapun yang mungkin yang akan mengganggu pikiran saya, baik dari smartphone ataupun dari televisi ya. Saya sangat berhati-hati karena jangan sampai dengan berita, dengan artikel apapun yang kita baca tidak menguatkan kita, tapi justru akan melemahkan. Saya hindari Bapak Ibu, sebab itu saya bangun diri saya ya, dengan berkonsentrasi dan tetap mempercayakan ya, membangun kepercayaan kepada Tuhan sembari saya melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, selama masa kurun masa-masa yang sulit, yang berat itu boleh saya lewati ya. Dan ketika masuk di hari yang ke-15 dan 16, kondisi tubuh saya semakin kuat ya, imunitas saya semakin bisa melemahkan virus ya. Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut, jangan kecil hati kalau timbul pilek, batuk atau apapun. Yang saya rasakan ketika saya berusaha mengobati pilek, batuk itu hanya sesaat Bapak Ibu, tetapi ketika imunitas dan diri saya bangun terus ya, lambat laun baik batuk maupun pilek itu akan hilang dengan sendirinya. Ini yang saya rasakan dan saya ingin bagi Bapak Ibu ya. Ya, dengan ini tetap kita memang harus mengonsumsi vitamin, melakukan kegiatan yang menunjang imunitas ya. Nah, sembari kita melewati masa-masa yang berat, yang sulit tadi, kita tetap membangun kepercayaan kita kepada Tuhan tentunya, dan itu yang akan membuat kita tetap tenang Bapak Ibu. Nah, saya benar-benar merasakan bagaimana masa yang sulit, masa yang berat, tetapi saya ingin berbagi di sini bahwa jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecil hati, apalagi khawatir Bapak Ibu, karena itu akan menurunkan imunitas dan kekebalan tubuh kita. Ya, sekali lagi, walaupun Corona atau COVID-19 ini belum ada obatnya, tetapi bisa teratasi dengan langkah-langkah yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan, seperti pengalaman yang sudah saya lalui. Puji Tuhan, Bapak itu mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan, dan kiranya menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu saudaraku dimanapun yang saat ini mengalami atau terpapar virus Corona atau COVID-19 dan dinyatakan positif. Jangan kecil hati, seberat apapun saya sudah melalui, saya sudah bisa menyaksikan, dan bagaimana dengan pertolongan Tuhan tentunya dan orang-orang yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu, yang membangun semangat dan kegaliahan dalam diri saya untuk tetap, itulah yang akhirnya melemahkan virus itu sendiri, dan saya boleh masuk dalam masa pemulihan seperti sekarang ini dalam keadaan tubuh yang semakin sehat. Puji Tuhan, ini video saya yang pertama, dan kalau Tuhan izinkan saya akan membagikan video yang kedua pada
kesempatan berikutnya bagaimana sebelum dan sesudah saya mengalami ini. Di balik itu ada rencana Tuhan yang saya tidak pernah pikirkan. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan, Tuhan persiapkan sebelum saya mengalami terpapar virus corona ini. Saya benar-benar merasakan bagaimana rencana dan campur tangan Tuhan itu sangat dahsyat. Sehingga ketika saya mengalami ini, benar-benar saya tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan. Nah, itu mungkin yang akan siapa saja dan bagaimana Tuhan bekerja di masa-masa saya yang sulit, yang berat, yang saya sudah lewati, sehingga saya bisa bagikan juga pada video saya yang kedua. Tapi pada video yang pertama ini saya benar-benar ingin memotivasi bagi saudara-saudaraku yang masih terbaring lemah, terbaring sakit. Walaupun virus corona ini belum ada obatnya, tetapi imunitas kita, kekuatan dan kuasa Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita, dalam hidup kita besar, dan itu bisa melemahkan kuasa-kuasa jahat manapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Sampai ketemu pada video atau kesaksian saya berikutnya. Tuhan memberkati.